Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sohir Rahman Hakim dari Angkatan Teknik Geologi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stratigrafi seismik dan penerapannya dalam eksplorasi hidrokarbon. Pertama ada pendahuluan, yaitu interpretasi stratigrafi seismik berfokus pada identifikasi batas sekuen pada suatu penempang seismik. Batas-batas sekuen tersebut mungkin bertepatan dengan hasil yang diidentifikasi dengan interpretasi struktural. Selain itu, konfigurasi refleksi pada batas memiliki ukuran analisis yang lebih rinci. Ada sebuah studi seismostratigrafi yang termasuk definisi sekuens dan traktat sistem serta informasi litofasies dari Dag Sumur. Dari data tersebut yang menghasilkan rekonstruksi paleografi area studi terperinci. Oke, yang kemudian ada dasar-dasar seismik stratigrafi. Yang pertama ada mekanisme sedimentasi dan perubahan permukaan laut. Yang kedua ada definisi dan signifikasi urutan seismik. Dan terakhir ada stratigraphy seismik. Oke, mekanisme sedimentasi dan perubahan permukaan laut. Yaitu sedimen plastik terbentuk karena erosi tanah yang ditinggikan dan mengikuti relief alami yang diendapkan dalam morfologi rendah. Ciri khas yang sering terlihat yaitu terbentuknya fitur sedimen delta berprogradasi melintasi paparan dan lereng benua ke laut. Formasi atau ketebalan dalam penyebaran pada cekungan dan bentuk fitur sedimen luar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cekungan, subsiden, perubahan permukaan laut, sedimen siliciklastik, sedimen karbonat, dan iklim. Ya, yang selanjutnya itu ada definisi dari signifikasi urutan seismik. Daratan rendah permukaan laut menyebabkan adanya jeda karakteristik. Jeda ini dapat diwakilkan dengan ketidaksesuaian sudut yang menonjol sehingga dapat mudah dikenali. Sedimen yang diendapkan antara dua kedataran rendah yang berurutan membentuk karakteristik suksesi vertikal dan lateral yang dapat diproduksi. Menurut catatan daripada Van Wagoner tahun 1990. Sedimen-sedimen ini dapat dirangkum dalam satu unit yang disebut dengan urutan pengendapan, yang dicirikan oleh ketidakselarasan di bagian atas dan dasar, seperti bisa dilihat pada gambar di samping sebelah kanan. Kemudian yaitu ada stratigrafi seismik. Yang pada bagian atas pojok kiri itu adalah Lauten System Tract atau LST, basal sistem tertua. Karena itu, dari urutan pengendapan tipe 1 adalah sistem daratan rendah atau LST, dan yang kedua yaitu tipe 2 pada margin shelf atau SMW. Kedua saluran sistem mengandung sedimen yang diendapkan selama penurunan permukaan air laut. Bisa dilihat Lauten System Tract slope fan pada bagian kiri bawah. Oke, yang selanjutnya itu ada LST wedge daratan rendah, mewakili yang paling penting dan seringkali termasuk elemen yang paling tebal. Dikembangkan dari saluran sistem dataran rendah yang dibentuk oleh sedimen berprogradasi ke arah cekungan karena naiknya permukaan air laut relatif. Selanjutnya yaitu ada sedimentasi terbatas pada ruang akomodasi yang baru dibuat dan sedimentasi cekungan berkurang. Jadi TST tidak berkembang di bagian bawah cekungan, kecuali yang terkondensasi terdiri dari sedimen laut pelagis hingga himpelagis dengan kandungan material tergenus yang rendah. Di inti bor sedimen TST menonjol dengan diversifikasi dan kekayaan flora dan fauna yang sangat besar.
menandai perubahan dari TST ke High Stand System Track atau HST, dan menunjukkan posisi terjauh dari garis pantai dan tingkat akomodasi posisi tertinggi. Dan yang selanjutnya yaitu ada High Stand System Track, yaitu HST, mencakup kenaikan permukaan laut. Selama awal HST, on-lap pesisir berimigrasi ke darat. Para sequence agreed adanya kenaikan permukaan laut dan penurunan, serta pembalikan on-lap pantai disertai dengan progradasi yang kuat. Refleksi cekungan dari klinoform programming has download di atas TST yang mendasari permukaan banjir maksimum. HST dibatasi oleh ketidakselarasan di puncaknya. Oke, ini adalah beberapa contoh daripada internal reflector configuration menurut Brown dan Fisher pada tahun 1980. Cekungan dengan margin landai menunjukkan kemiringan sudut rendah kurang dari 1 derajat tanpa jeda gradien yang tiba-tiba. Self margin hilang atau garis pantai tidak mundur hingga mencapai tepi self. Traktat, high stand, dan transgressive system serupa dengan yang lain di cekungan dengan batas self break. Tatkerat mungkin berbeda dengan ketebalan sedimennya dan dalam kemiringan refleksi. Refleksi menukik pada sudut yang jelas lebih dangkal si cekungan dengan lingkungan ram margin karena tidak ada perubahan tiba-tiba dalam kedalaman air. Dan berikutnya adalah contoh daripada geometri eksternal fasis seismik menurut Brown pada tahun 1980. Di dalam cekungan ini mengarah pada zonasi litologi tergantung pada tingkat dari hasil energi yang menghasilkan ciri-ciri seperti penurunan ukuran butir secara umum, bertambahnya jarak dari garis pantai, dan lapisan sedimen paralel yang berlapis baik jika tingkat energinya rendah. Sedimen yang kompatibel dalam tekstur dan struktur digambarkan sebagai fasies sedimen yang ditandai dengan komposisi litologi tertentu dan mencirikan area cekungan tersebut secara khas. Fasies sedimen tertentu yang menyebabkan konfigurasi refleksi internal yang khas disebut dengan fasies seismik. Dan yang terakhir yaitu ada stratigrafi seismik, yaitu deskripsi ditampilkan secara berurutan dalam peta yang digunakan untuk rekonstruksi lingkungan paleogeografi atau pengendapan. Contoh penggunaan seismik stratigrafi dilakukan pada lingkungan karbonat yang lingkungannya itu sendiri bersifat konveks dan mencakup fasies. Dataran pasang surut dan supra pasang surut, area bedding, tepian yang luas, margin, reefs, dan back reefs regions. Itulah pengertian daripada stratigraphy seismik. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.